Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Dita Mardiana dengan NIM 121405045 dari jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa sih hubungan mata kuliah Psikologi Komunikasi dengan jurnalistik, terkhususnya pada profesi jurnalistik itu sendiri. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait terlebih dahulu apa itu pengertian dari psikologi komunikasi. Menurut George Miller, psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Nah, arti dari menguraikan ini berarti menganalisis mengapa tindakan komunikasi itu bisa dapat terjadi. Dan ada meramalkan yang berarti memprediksi perilaku apa yang akan muncul jika suatu stimulus diberikan kepada orang dengan karakter psikologis yang berbeda. Selanjutnya dalam mengendalikan, melakukan tindakan karena efek tertentu dari komunikasi yang terjadi. Psikologi komunikasi menyebut adanya saling mempengaruhi di antara berbagai sistem dalam diri organisme dan di antara organisme. Selanjutnya untuk profesi jurnalis sendiri sangat banyak sekali, salah satunya ialah penyiar radio. Kali ini saya akan menganalisis profesi jurnalis di penyiaran radio dengan konsep analisis berdasarkan psikologi komunikasi. Radio Dahlia 101,5 FM yang akan saya analisis yang dibawakan oleh seorang penyiar ialah Sansan. Penyiar diibaratkan sebagai citra radio. Semakin cantik performa penyiar, maka akan tampak kecantikan manajemen, kerjasama, dan standarisasi siaran yang ditetapkan oleh radio tersebut. Dalam hal ini, sasaran penyiaran adalah komunikan atau penerima pesan yang sedang mendengarkan, memperhatikan, atau sering disebut dengan mass audience. Penyiar radio adalah profesi yang berhubungan langsung dengan masyarakat, namun penyiar ini berinteraksi dengan pendengarnya lebih banyak menggunakan komunikasi verbal daripada non-verbal. Hal ini dikarenakan saat penyiar melakukan pekerjaannya hanya mengandalkan suara dan bahasa. Saat melakukan interaksi, inilah terjadi perilaku komunikasi yang dilakukan penyiar radio melalui komunikasi verbalnya. Jadi, ini hanya bisa didengar saja dan lewat kata-kata dan bahasa oleh penyiarnya itu sendiri. Nah, pesan yang disampaikan oleh penyiar atau oleh Sansan ini dapat berupa kata-kata, ucapan, atau ujaran yang dikombinasikan dengan unsur-unsur pesan lainnya seperti musik atau lagu serta efek suara. Terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh penyiar radio itu sendiri. Yang pertama ada vocabulary atau pembendaharaan kata, yang mana ini artinya pembendaharaan kata ini sangat penting dalam komunikasi verbal, seperti halnya yang terjadi antara komunikasi penyiar radio dengan pendengarnya, yang masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda atau bisa saja budaya yang berbeda antara penyiar dengan pendengarnya. Nah, selanjutnya ada point racing atau kecepatan. Kecepatan dalam berbicara sangat berpengaruh pada pesan yang tersampaikan atau disampaikan pada lawan bicara kita bila terlalu cepat atau lambat, karena dikhawatirkan pesan tidak sampai atau tidak dimengerti oleh lawan bicara. Misalnya ketika seorang penyiar atau seorang Sansan ini berbicara terlalu cepat, pendengar bisa jadi tidak mengerti maksud dari kata-kata yang disampaikan oleh Sansan ini apa gitu maksudnya. Dan begitupun kalau misalkan Sansan ini menyampaikan pesannya terlalu lambat, maka pendengar merasa bosan sehingga pesan yang disampaikannya pun tidak sampai sepenuhnya begitu. Selanjutnya ada poin intonasi atau penekanan. Intonasi suara yang tidak sesuai merupakan hambatan seorang penyiar dalam menyampaikan pesan kepada pendengarnya. Seorang penyiar sangat memperhatikan nada serta intonasi, kata-kata dan kalimat yang mereka ucapkan, karena apabila seorang penyiar dalam berkomunikasi menggunakan intonasi yang tidak sesuai, akan mengakibatkan pendengar salah arti, karena nada bicara seseorang itu bisa merubah yang tadinya kalimat bernada positif jadi bernada negatif apabila tidak menggunakan intonasi yang tepat. Seorang penyiar harus mampu membangkitkan suasana hatinya agar acara yang dibawakannya itu sukses. Dan apabila seorang penyiar itu tidak mampu mengendalikan suasana hatinya, maka hal ini dapat menjadikan hambatan ketika penyiar hendak berkomunikasi langsung dengan pendengarnya. Berkaitan dengan radio yang hanya bisa didengar oleh halayak atau komunikan, di sini berarti komunikan bisa menangkap pesan lewat komunikator atau penyiar radio tersebut gitu. yang mana menangkap informasi lewat alat indera pendengar yang akan memiliki makna tersendiri
dari informasi yang disampaikan penyiar lewat komunikasi verbalnya. Nah, profesi penyiar radio ini masuk pada psikologi komunikasi, yang mana ini berkaitan dengan psikologi pesan. Psikologi pesan ini membahas terkait pesan-pesan atau bahasa-bahasa komunikasi yang mana terkait dengan bahasa verbal dan non-verbal. Nah, dari profesi jurnalis penyiar radio ini masuknya pada komunikasi verbal dalam psikologi pesan. Baik, mungkin itu dia beberapa pemaparan materi yang dapat saya sampaikan terkait profesi jurnalistik berdasarkan konsep psikologi komunikasi, yang mana saya ambil profesi penyiar radio sebagai analisis yang saya gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.